apa yang dilakukan oleh Indonesia dari segi menampilkan pemain-pemain yang berkelas ya, barulah ada ceritanya. Kalau sekarang guys, Masya Allah, malunya kita guys begini kerja netizen ini guys. Dan ada beberapa perkara yang saya lihat yang bagus untuk ditiru ya, ataupun dijadikan sebagai inspirasi dan motivasi dari segi budaya penyokong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Jadi guys, ini ada topik yang panas banget deh, dari aksi luar biasa seperti timnas Indonesia yang bikin merinding sampai komentator pengamat yang akhirnya bikin emosi tetangga gitu. Apa sih yang bikin mereka gak terima? Nah, malah kena hujat Malaysia. Seorang pengamat senior bilang gak ada yang bisa niru tanah airku di GBK, tapi kok kenyataannya bikin netizen Malaysia ngamuk. Oke lah, kalau gitu kita akan reaction saja videonya. Nah, ini videonya dari channelnya Fotone Konwax. Oke lah, kita langsung saja reaction videonya. Baik. Tidak boleh ditiru pada Indonesia nih. Apa dia? Adalah ini YouTuber Malaysia sih. nasionalisme orang Indonesia itu tidak bisa ditiru. Oke. Oh, Hot One. No hoax. Oh, oke. Di tengah persaingan sengit di lapangan hijau, sudah waktunya kita nampak supporter timnas Indonesia dan Malaysia berhenti saling mencela ya. Dan iaitu berganding bahu. Itu yang kita mahu. Jangan ada yang menghujat, jangan ada yang menyinyir antara satu sama lain. Karena sepak bola ASEAN tidak hanya tentang kemenangan satu negara, tetapi juga bagaimana seluruh kawasan ini dapat maju bersama demi menciptakan standar yang lebih tinggi. Ya, harus rukun-rukun sih. Kita cintai. Cukup kita menghujat, saling menghina antara satu sama lain di dalam media sosial ini. Karena kita sama ASEAN. Dan ketika timnas Indonesia menunjukkan kemajuan luar biasa dengan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini guys, ini sebenarnya adalah satu momen, iaitu inspiratif bagi seluruh ASEAN. Bukan untuk menghadapi dengan rasa iri ataupun cemburu, harus saling support sih, dipelajari dan dijadikan motivasi. Ya, dia kan motivasi. Mencontohi apa yang dilakukan oleh Indonesia dari segi menampilkan pemain-pemain yang berkelas ya, barulah ada ceritanya. Kalau sekarang guys, Masya Allah, malunya kita guys begini kerja netizen ini guys. Dan ada beberapa perkara yang saya lihat yang bagus untuk ditiru ya, ataupun dijadikan sebagai inspirasi dan motivasi dari segi budaya penyokong. Sebab guys, saya lihat dari segi pendukung pun tidak ramai di Stadion Bukit Jalil baru-baru ini menghadapi tim Timor Leste. Tetapi guys, Masya Allah guys, itu yang saya lihat ya. Kenapa sudah sekarang nih, apa sudah jadi dengan timnas Malaysia? Dari segi pendukung pun sudah berkurangan. Ini kan lagi menghadapi timnas Indonesia, guys. Mungkin itu salah satu efek dari kurang baiknya performa timnas Malaysia ya. Peniruan lagu anthem tim nasional Indonesia oleh pihak Malaysia. Lagu yang dipakai dalam acara resmi timnas Malaysia ini dinilai sangat mirip dengan lagu kebanggaan Indonesia yang telah digunakan dalam berbagai pertandingan internasional. Sumber yang mengetahui isu ini mengatakan bahwa lagu yang digunakan dalam acara pembukaan pertandingan sepak bola antar negara di Malaysia memiliki kemiripan signifikan dengan lagu Indonesia Raya. Emangnya lagu apa ya? Nggak tahu sih. Indonesia. Belum pernah dengar juga. Sudah membantah adanya niat untuk meniru. Publik Indonesia merasa geram dengan beberapa media sosial melaporkan respons keras dari penggemar Indonesia yang mengecam tindakan tersebut. Ini bukan pertama kalinya kita melihat kesamaan antara lagu-lagu kita dan negara tetangga. Kami berharap masalah ini dapat diselesaikan secara diplomatis dan dengan sikap saling menghormati, ujar seorang pengamat musik asal Indonesia. Di sisi lain, pihak pemerintah Malaysia menegaskan bahwa pemilihan lagu tersebut tidak bermaksud meniru, melainkan merupakan bagian dari upaya untuk memberikan semangat kepada para atlet Malaysia dalam lagu apa sih yang dimaksud?
Gak tahu Kami juga sih. memahami keprihatinan yang muncul, namun kami Gak pernah ingin dengar. menegaskan Gak bahwa pernah dengar. tidak ada niat untuk meniru. Ini adalah upaya kami untuk memberikan identitas bagi tim nasional, ujar Menteri Kebudayaan dan Olahraga Malaysia dalam pernyataannya. Oke. Sejumlah netizen dari Indonesia memberikan dukungan kepada pemerintah untuk mengajukan protes resmi kepada pihak Malaysia melalui saluran diplomatik. Sementara itu, beberapa pengamat menilai bahwa isu ini dapat meredakan ketegangan hubungan antar kedua negara jika dikelola dengan bijak. Sampai saat ini, belum ada penyelesaian resmi yang diumumkan, dan pihak Indonesia berharap agar masalah ini segera ditangani dengan baik, tanpa menambah ketegangan yang ada. Timnas Malaysia harus menerima kenyataan pahit setelah gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Meski telah berjuang habis-habisan, Malaysia tidak berhasil mengamankan tiket keempat besar dan tersingkir di fase grup turnamen yang berlangsung di Thailand dan Vietnam. Harapan Harimau Malaya untuk melangkah lebih jauh harus pupus setelah hasil imbang dan kekalahan yang mereka raih di pertandingan grup. Malaysia tergabung dalam grup B bersama Thailand, Vietnam, Myanmar, dan Laos. Malaysia hanya meraih 1 kemenangan dari 3 pertandingan. Malaysia harus menerima kekalahan dari Vietnam dengan wasit. Namun gol-gol dari pemain Vietnam membuat harapan Malaysia sirna. Meski tampil solid di babak kedua, tim asuhan Kim Panggon gagal mencetak gol penyeimbang dan harus merelakan peluang semifinal terlepas. Pelatih Kim Panggon mengungkapkan kekecewaannya usai pertandingan. Kami sudah berusaha sebaik mungkin, namun kali ini kami belum cukup kuat. Kami akan menganalisis kekurangan dan berusaha lebih baik di turnamen-turnamen mendatang. Para pemain sudah memberikan yang terbaik, tapi kami tidak bisa menghindari kenyataan bahwa hasil ini tidak cukup untuk lolos ke semifinal. Ini pertandingan apa ya? Dalam konferensi Kapan ya? pers pasca pertandingan, kegagalan ini tentu menjadi pukulan Soalnya Kim telak bagi Panggon Malaysia udah lama yang juga sih sebelumnya udah jadi memiliki pelatih ambisi besar untuk mencapai babak Malaysia. semifinal atau bahkan meraih gelar juara. Pada Piala AFF edisi sebelumnya, Malaysia sebelumnya. berhasil mencapai Oke. final, namun kali ini mereka harus puas dengan hasil yang mengecewakan. Oh iya sih, kalau Para penggemar sekarang Malaysia pelatihnya bukan juga Kim Panggon merasakan kan? kekecewaan Nah ini nih mendalam. pelatihnya. Di media sosial, banyak yang mengungkapkan rasa frustrasi mereka atas penampilan tim yang dianggap kurang konsisten dan tidak mampu mengatasi tekanan. Ya sih, Namun, 2024 ini sebagian besar timnas juga Malaysia memberikan dukungan agak untuk kurang perbaikan minggu depan, meski gagal Ya. di Piala AFF 2024, harapan untuk masa depan sepak bola Malaysia tetap ada, terutama dengan sejumlah pemain muda berbakat yang terus berkembang. Timnas Malaysia diharapkan bisa bangkit dan kembali bersaing di level tertinggi Asia Tenggara dalam kompetisi berikutnya. Oke. Nah, itu videonya. Dan ya, saya sebenarnya nggak tahu juga lagu yang dimaksud itu lagu yang mana ya. Yang katanya mirip dengan Tanah Airku. Nah, karena di videonya juga gak ditunjukin itu ya, lagu apa yang dimaksud. Jadi saya juga agak bingung sih komentarinya, tapi tahun 2024 ini timnas Malaysia emang kurang sih. Ya, dan mungkin itu saja untuk video kali ini. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.